Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah korupsi dan patrimonialisme. Ini mata kuliah perkuliahan terakhir ya. Nanti disusul dengan tugas terakhir. Mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemberantasan korupsi itu dalam bahasa hukum ada dua jalur ya. Jalur litigatif dan jalur non-litigatif. Jalur litigatif adalah proses pemberantasan korupsi dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku korupsi. Sementara non-litigatif adalah proses upaya untuk pencegahan supaya orang tidak berbuat korupsi, supaya kalaupun toh ada orang yang ingin berbuat korupsi, tidak ada jalan untuk melakukan korupsi. Ya, tidak ada mekanisme atau menutup celah supaya orang tidak bisa berbuat korupsi. Nah, kita dari disiplin sosiologi berada pada jalur yang kedua tadi, di lorong yang kedua, lorong non-litigatif. Kita tidak nangkepi koruptor, tetapi kita mencegah orang untuk tidak berbuat korupsi, ya, dan kita membantu menciptakan sebuah sistem di mana korupsi sangat sulit dilakukan, sehingga orang memilih untuk tidak korupsi. Oke, kita berangkat dari kacamata sosiologis, ya, dari fenomena yang disebut sebagai patrimonialisme, yaitu nilai integritas, nilai-nilai ikatan sosial, kekeluargaan, pertemanan, kelompok. Dalam dirinya sendiri, patrimonialisme itu bagus di ranah sosial. Di dalam kehidupan sosial, nilai-nilai patrimonial, ya, kekeluargaan, pertemanan, kelompok itu positif dan produktif. Kalau kita banyak keluarga, kita baik dengan keluarga, kita banyak teman, kita punya kelompok besar, nah itu dalam kehidupan sosial akan membantu kehidupan kita. Tetapi di ruang publik, di dalam organisasi, dalam birokrasi, patrimonialisme itu negatif dan destruktif, merusak. Merusak orangnya, merusak sistemnya. Menjadikan birokrasi, sistem organisasi menjadi tidak produktif. Nah, satu hal yang perlu kita ingat adalah patrimonialisme lahir dari sesuatu yang sebenarnya inosen, ya, niatnya tidak salah, meskipun nanti ujungnya biasanya akan negatif. Patrimonialisme lahir dari ketidaksanggupan manusia berhadapan dengan ketidakpastian birokrasi. Ya, contoh sederhana, ketika orang memasuki sebuah dunia baru, ruang baru, sistem baru, maka dia akan mengawali dengan sesuatu yang dikenal. Ya. Mungkin saya sudah pernah cerita kalau setiap kali saya keluar negeri, keluar kota, keluar daerah, yang pertama kali saya cari adalah masjid. Ya. Karena kalau saya sudah masuk masjid, saya familiar dengan isinya masjid, familiar dengan kegiatan di masjid, familiar dengan orang-orang yang ada di masjid, sehingga ketika saya ingin mencari informasi, saya akan merasa lebih convenient, lebih nyaman, lebih comfort. Nah, saya ke Australia saya cari masjid dulu. Kemarin ke Amerika juga saya cari masjid dulu. Nah, dari sana kemudian saya baru mencari informasi yang lain-lain. Nah, demikian juga kalau masyarakat, katakanlah mahasiswa dari Madura yang kuliah di Jogja, pasti yang pertama kali dicari adalah komunitas mahasiswa Madura. Karena apa? Ya karena disitulah dia akan mendapatkan kenyamanan, ketenangan, comfortabilitas di dalam menghadapi kehidupan baru di kampus di Yogyakarta. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam dunia birokrasi. Banyak orang yang gagap dengan aturan birokrasi, merasa tidak paham dengan aturan birokrasi, merasa tidak yakin bahwa aturan birokrasi itu fair. Akhirnya dia resort, akhirnya dia lari kepada, berlindung kepada keluarganya yang ada di situ siapa, temannya yang ada di situ siapa, kelompoknya yang ada di situ siapa. Nah, dari situlah dia menghadapi kehidupan birokrasi. Dosen misalnya, dosen baru di UIN, pasti yang akan dicari adalah ada nggak keluarga yang di situ, paman, pak D, bule, sepupu, ponakan. Kalau nggak ada tetangganya nggak, ada yang dulu satu alumni nggak, nah, nanti ada yang satu kelompok nggak. Dari sanalah kepercayaan diri dibangun. Karena ada temannya, karena temannya banyak, maka dia akan lebih confident menghadapi aturan main birokrasi. Tetapi dari sinilah persoalan muncul.
Karena tendensi hidup manusia adalah memaksimalkan sesuatu. Kalau rebutan jabatan, pergantian pimpinan ya orang akan berebut jabatan. Ketika pergantian upaya menyusun program, pergantian pimpinan tuh nanti implikasinya adalah orang kalau punya jabatan dia akan punya otoritas, dia akan punya tunjangan, gajinya naik, penghasilannya naik. Nah, ini yang diburu orang. Nah, ketika harus menghadapi persaingan, seringkali aturan main organisasi kalah oleh nilai-nilai patrimonial. Dan inilah yang menjadi akar dari fenomena korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, seberapapun banyak aturan dibuat, seberapapun banyak apapun aturan yang ada, seberapapun banyak koruptor ditangkap, bahkan saya yakin meskipun koruptor itu dihukum mati, kalau nilai-nilai patrimonialisme di dalam birokrasi itu tidak dihilangkan, korupsi masih akan terjadi. Karena korupsi itu tidak hanya terjadi di birokrasinya, tetapi juga pada sistem penegakan aturan. Bagaimana supaya bisa melakukan korupsi satu. Setelah bisa melakukan korupsi tidak tertangkap. Ya kan? Kalaupun toh tertangkap tidak dihukum. Nah, kalaupun toh dihukum, dihukumnya ringan. Kalau ternyata dihukum tidak ringan, remisi dan gerasinya cepat. Nah, jadi korupsi itu berlapis-lapis, bukan hanya bagaimana mengambil keuntungan uang dari dari kantor ya, dari organisasi, tapi bagaimana kong kali kong dengan penegak hukum, kong kali kong dengan jaksa, kong kali kong dengan hakim. Jadi meskipun ada hukuman mati, ya tetap saja orang pasti akan melakukan korupsi karena yakin hakim bisa disogok. Jadi beratnya hukuman itu tidak serta-merta bisa menghentikan korupsi. Oleh karena itu, pintu sosiologi itu menjadi sangat penting untuk ditekankan dan didorong. Nah, patrimonialisme ini bisa dihilangkan dengan membangun budaya integritas. Ya. Budaya integritas itu apa? Ada beberapa aspek. Aspek kognitif, memahami. Kejujuran itu apa? Secara agama jujur adalah sidik, ya, amanah. Ya. Lalu secara filsafat jujur itu apa? Jujur itu menyampaikan fakta apa adanya. Apa adanya itu maksudnya apa? Secara keseluruhan, bukan hanya fakta yang ada, tetapi juga konteksnya. Karena seringkali fakta itu bisa terdistorsi maknanya kalau konteksnya tidak ada. Ada seorang membunuh seseorang. Nah, kalau kita ceritakan hanya membunuhnya saja, kita bisa salah paham karena sebelum terjadi pembunuhan itu apa yang terjadi? Hari sebelumnya, dulu-dulunya. Bisa jadi sebenarnya orang yang membunuh itu adalah dia mempertahankan diri. Dia tidak salah, yang salah adalah yang mati. Tapi kalau kita memotretnya hanya pada yang peristiwanya saja, nah, makanya konsep kejujuran ini juga perlu diperdalam. Yang kedua adalah pelembagaan. Bagaimana menjadikan kejujuran itu terlembaga dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam kelompok. Nanti kita lihat bagaimana caranya. Dan yang ketiga evaluasi. Harus ada forum secara reguler. Bagaimana dalam kehidupan keluarga, pertemanan, kelompok itu ya ada forum untuk menceritakan selama ini siapa yang jujur, apa kejujuran yang hebat, apa prestasi kejujuran anggota kelompok ini yang terjadi selama 1 tahun terakhir. Kalau mau menyantumkan ketidakjujuran boleh saja, tetapi itu biasanya negatif. Ya. Siapa yang nggak jujur pada tahun ini itu akan negatif. Nggak usah disebut, nggak apa-apa. Cukup dengan menonjolkan nilai-nilai positifnya saja, itu nilai negatif akan dengan sendirinya akan hilang. Ya, kita tidak bisa menghilangkan kegelapan, membuang kegelapan itu nggak bisa. Kita bawa cahaya, otomatis kegelapan itu akan hilang. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada poin berikutnya, sistem integritas. Sistem integritas itu ada dua, ya, integritas dalam budaya organisasi. Ya. Sistem integritas sebagai budaya integritas kaitannya dengan patrimonialisme tadi itu, keluarga, pertemanan, kelompok. Ya. Ada 4 lapis yang perlu dilembagakan. Ya. Yang pertama pemahaman, ya tadi itu. Pemahaman ini. Kejujuran itu apa?
harus ada sosialisasi, harus ada bacaan-bacaan, harus ada diskusi-diskusi. Kalau di keluarga ya orang tua berkewajiban menjelaskan pada anak dan anggota keluarga yang disebut jujur itu apa. Ya, cerita tentang kejujuran, ada cerita tentang Imam Syafi'i ketika kecil ya, dia karena bepergian jauh lalu diberi bekal uang oleh ibunya sangat khawatir uangnya nanti diambil orang, makanya uang itu dijahit di kantong dalam baju, nggak ada yang tahu. Nah, suatu ketika dalam perjalanan dicegat rampok. Ketika ditanya, siapa yang punya uang silahkan dikeluarkan. Nah, semua orang mengeluarkan, Imam Syafi'i diam aja. Tapi ketika dia ditanya, anak muda, apakah kamu punya uang? Dia menjawab, punya. Di mana? Di dalam sini. Mengapa tidak kau keluarkan? Ini titipan dari orang tua saya. Mengapa kamu ceritakan itu kalau kamu tidak mau mengeluarkan? Saya diajari untuk jujur. Nah, dalam dialog itu pada akhirnya kejujuran Imam Syafi'i itu menyentuh hati kepala rampok. Ya, bahwa dia hidupnya selama ini tidak berguna karena hanya menyusahkan orang dan lain sebagainya, dan akhirnya justru kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Hal yang sama ketika Nabi Muhammad berdagang ya. Muhammad itu menjadi pedagang yang sukses bukan karena dia menipu pembeli, tapi justru karena dia sangat jujur pada pembeli. Barangnya ini yang jelek, ini yang baik, ini yang jelek ini karena ini harganya sekian. Yang baik itu harganya sekian. Saya ngambilnya dari sana sekian, saya ambil untung sekian. Itu orang kemudian menjadi percaya ya, makanya Muhammad disebut sebagai Al-Amin. Nah, kisah-kisah semacam ini perlu diajarkan di keluarga. Ya, untuk mendapatkan pemahaman bahwa jujur itu menguntungkan. Ketidakjujuran meskipun di awal terlihat menguntungkan, dalam jangka panjang itu akan membangun reputasi yang tidak baik. Ya. Lalu yang kedua pada level yang lebih formal adalah adanya kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis tentang apa yang tidak boleh dilakukan dalam satu kelompok atau dalam keluarga. Tidak boleh membuka HP papa mama. Ya, tidak boleh hal-hal yang tidak boleh itu disepakati. Kalau yang boleh banyak sekali, nggak perlu disepakati ya. Yang tidak dilarang itu boleh. Apa saja yang tidak boleh itu dalam perkawanan misalnya. Apa sih yang nggak boleh kita lakukan sesama teman? Itu di list. Ya. Lalu ada reward dan punishment. Ada upaya untuk membangun sistem penghargaan. Nah, penghargaan itu tidak harus sifatnya apa? Uang, tidak. Ya itu tadi, setiap setahun sekali, 6 bulan sekali ada forum di mana semua orang berkumpul lalu menceritakan siapa yang paling jujur, siapa yang paling transparan, siapa yang paling baik di dalam hal-hal yang kita larang ini. Ya, bukan siapa yang melanggar ya. Melanggar itu otomatis nanti ada di sini. Ya. Saling mendampingi dan saling mengawasi. Karena sudah ada aturan dan sudah ada forum untuk memberikan penghargaan, pujian kepada yang jujur dan hukuman kepada yang tidak jujur. Hukuman itu bisa fleksibel ya, artinya dengan memberitahu siapa yang jujur, yang tidak jujur itu nanti akan tahu juga. Ya, saling mendampingi, saling mengawasi, saling mengingatkan. Ini juga menjadi bagian dari sistem integritas keluarga. Jadi kalau sistem integritas di dalam kekeluargaan, pertemanan ini sudah terbangun, maka perilaku orang itu akan apa? Pelan-pelan akan terbangun. Mungkin Bu Lisa sudah pernah cerita soal materi yang soal eksperimen ilmuwan yang menjatuhkan dompet ya, di berbagai negara. Ada dompet, ada uangnya, lalu dijatuhkan di jalan di berbagai negara, lalu lihat apa yang terjadi. Sebagian negara-negara tertentu dompet itu dikembalikan ke aparat keamanan terdekat utuh. Ya.
Di tempat-tempat tertentu dompet dikembalikan, surat-suratnya masih ada, tapi uangnya tidak ada. Sama seperti pengalaman saya di Amerika, saya kecopetan di Amerika. Uangnya hilang, tapi surat-surat yang lain-lain masih utuh, dikembalikan ke kantor polisi di tempat yang jauh. Di tempat lain, di negara-negara yang lain tidak berbekas, ya, hilang dan tidak berbekas. Mungkin di Indonesia seperti itu. Kalau barang kita hilang, ya sudah, kita harus wassalam. Kita harus ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Nah, ini mengapa ada orang-orang tertentu di masyarakat tertentu, di kota-kota tertentu, di negara-negara tertentu begitu jujur. Itu karena ada nilai di mana mereka yakin bahwa mengambil hak milik orang, mengambil milik orang lain itu tidak benar. Tidak benar dalam arti apa ya? Secara kognitif, secara teori tidak benar, secara praktek tidak benar, secara komunal ya. Kalau kita punya sistem kesepakatan ini, jangan mengambil milik orang. Nanti kalau dia cerita ke temannya atau temannya tahu, dia akan menjadi malu. Ya, dia akan dipunish bagi orang yang mengambil milik orang lain. Nemu dengan mencuri ya dalam konteks ini sama, karena itu milik orang lain yang kita ambil. Ya. Makanya penting ya sistem seperti ini, karena orang-orang yang di negara-negara maju yang mengembalikan barang yang dia temukan, karena nanti kalau dia menyimpan barang itu, dia tidak akan bisa cerita pada siapapun, dan itu akan menjadi beban. Apa barang yang tidak bisa kita ceritakan pada orang lain? Nemu uang, nanti kita ditanya anggota keluarga kita, beli itu dapat uang dari mana? Nah, kita akan menipu, ya kan? Satu kebohongan itu akan memerlukan dua kebohongan yang lain untuk menutupi. Untuk menutupi satu kebohongan memerlukan dua kebohongan yang lain. Sehingga orang yang bohong itu kebohongannya akan berlipat-lipat. Dan itu bagi orang yang sehat lahir batin ya, akan mengganggu. Lebih baik jujur. Meskipun kejujuran itu berat, susah, pahit di awal. Ya. Mereka-mereka yang di negara-negara maju secara moral ya, bukan hanya secara uang. Di keluarga dididik untuk dihargai ketika jujur dan dimarahi ketika tidak jujur. Dan itu membekas. Karena nanti begitu dia menemukan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak baik, dia akan terbebani ketika harus berjumpa dengan anggota keluarganya, berjumpa dengan temannya. Nah, makanya ini juga bagian dari screening ketika berteman. Ya, berteman yang baik itu ya berteman yang punya aturan. Kalau teman-teman kita koruptor semua ya, orang yang nggak punya aturan semua, yang sukanya main jelek-jelekan ya itu justru mungkin akan menjadi kebanggaan. Ya, nemu punya orang, terus dia kembalikan, diceritakan, oh saya nemu gini-gini. Lama-lama nanti cerita bagaimana dia ngambil milik orang lain. Ya, jadi integritas dalam komunitas ini juga sekaligus menjadi screening bahwa kita sebagai jaminan bahwa kita akan berteman dengan orang-orang yang baik. Karena hanya pertemanan yang baik itu ya seperti ini. Ada pemahaman yang baik, ada kesepakatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ada sistem reward and punishment. Kita akan memuji orang yang berbuat baik dan kita akan mencela orang yang berbuat tidak baik. Lalu kita saling mendampingi, saling mengawasi. Ya. Nah, ini pada level informal, pertemanan, ya, kekeluargaan, pertemanan dan kekelompokan. Modal ini nanti akan bermanfaat ketika kita masuk di dalam organisasi. Ya, sebuah organisasi, baik organisasi ya apapun ya, sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, itu memiliki apa yang disebut sebagai corporate culture, budaya organisasi. Ya, apa itu budaya organisasi? Adalah mekanisme yang mengatur perilaku orang menuju arah tertentu atau dengan karakter tertentu. Ada budaya organisasi yang baik,
Yang baik itu apa ya? Yang menjadikan budaya organisasi itu solid dan berkembang. Kalau organisasi yang tidak punya budaya organisasi yang bagus atau budaya organisasinya tidak bagus, dia akan crumbling. Dia akan rapuh dan akan runtuh. Ya. Salah satu prinsip budaya organisasi yang positif adalah apa yang disebut sebagai meritokrasi. Merit itu manfaat. Ya. Meritokrasi adalah upaya seleksi berdasarkan kemampuan dan prestasi. Apakah dia punya kemampuan, apakah dia kemampuannya itu sanggup diaktualkan menjadi prestasi. Jadi ketika rekrutmen menjadi PNS, ya, organisasi yang bagus atau menjadi anggota organisasi itu ya, apakah dia PNS atau LSM atau organisasi bisnis, basisnya adalah kemampuan dan prestasi. Kemampuanmu apa? Prestasimu selama ini apa? Ya, dan yang dipilih adalah yang terbaik. Kalau tidak, ini kembali lagi kepada ini. Apa tadi itu? Patrimonialisme itu. Siapa yang apakah kita punya hubungan saudara, apakah punya ketetanggaan karena dia anaknya kepala kantor, tetangganya bosnya, maka dia diterima bekerja itu. Itu organisasi yang budaya organisasinya buruk. Ya, dia tidak menerapkan nilai-nilai meritokrasi. Nah, meritokrasi ini, mengapa meritokrasi itu baik? Karena organisasi yang menerapkan meritokrasi akan mendorong orang berlomba-lomba untuk menjadi baik dan ketika masuk saja seleksinya sudah berat. Ya, sudah susah. Oleh karena itu, nanti organisasi yang basisnya meritokrasi itu akan secara internal akan semakin solid karena semua orang mengedepankan kemampuan dan prestasi. Semua orang berlatih melihat dirinya sendiri ya, mengevaluasi apa yang belum saya bisa, apa yang belum saya mampu. Bagaimana supaya kemampuan saya yang sudah ini lebih meningkat lagi, lebih bertambah lagi. Ya, semua orang mikirnya begitu, bukan bagaimana cara dekat dengan kepalanya, bagaimana cara dekat dengan anaknya kepalanya, bagaimana caranya lebih dekat dengan keluarganya, pimpinannya supaya bisa aksesnya lebih mudah. Nggak begitu, tidak lobby-lobby. Ya. Organisasi yang penuh lobby-lobby adalah organisasi yang patrimonialistik, ya. Biasanya bisa dipastikan kinerjanya buruk. Tapi kalau organisasi yang berdasarkan kinerja, kapasitas, prestasi, itu organisasi yang punya kemampuan untuk bangkit. Yang terakhir, meritokrasi itu ada 4 pola atau budaya organisasi ya. Meritokratik ini, budaya organisasi ini ada 4 pola. Ya, nanti masing-masing punya karakter yang berbeda dan masing-masing memerlukan orang dengan bakat dan kemampuan yang berbeda ya. Sehingga kemampuan dan prestasi ini beragam. Semua orang dengan bakat apapun asal dia bekerja keras dan sungguh-sungguh akan punya potensi. Yang pertama, budaya organisasi bercorak hierarkis. Ya. Jadi budaya organisasi yang hierarkis itu artinya taat pada pimpinan dan aturan. Organisasi yang saklek. Siapa biasanya ya organisasi ini biasanya adalah organisasi yang resikonya tinggi pada kehidupan. Ya, militer misalnya. Militer itu pimpinannya punya tanggung jawab yang besar untuk memikirkan nyawa dan keselamatan anak buahnya. Dan anak buah itu harus menghormati sistem itu dengan cara tidak bertanya ketika diperintah. Serbu. Insya Allah nggak bisa. Serbu. Tahan. Meskipun kita takut harus tetap menyerbu. Meskipun kita marah, kalau pimpinan bilang jangan menembak, ya tidak boleh menembak. Karena itu nanti ada resikonya. Pemimpin sudah menghitung kalkulasi itu. Demikian juga dengan profesi-profesi yang punya resiko keselamatan. Ya, dokter, perawat. Itu keselamatan mereka sendiri dan keselamatan orang lain itu tinggi pertaruhannya. Oleh karena itu biasanya sistemnya adalah sistem hierarkis. Siap untuk bisa karirnya maju harus sangat disiplin, mentaati aturan dan mentaati atasan. Lalu yang kedua ada model clan. Ya, clan itu sejenis geng, ya, satu keluarga yang informal. Ada organisasi-organisasi yang modelnya karakternya clan,
yaitu teamwork. Siapa yang paling bisa bekerja sama itu yang akan unggul. Nah, biasanya organisasi ini adalah organisasi yang menghadapi persaingan sangat sengit. Ya, kesetiaan pada organisasi, kesetiaan pada tim, kesetiaan pada tugas itu penting. Karena kalau tidak, nanti orang bisa pindah. Kalau ditawari gaji lebih tinggi, pindah. Ditawari bonus lebih tinggi, pindah. Itu merugikan organisasi. Nah, oleh karena itu, organisasi yang mengalami persaingan sangat sengit, biasanya dalam dunia bisnis ya, bisnis di mana kalau di Indonesia bisnis pendidikan misalnya ya, saingannya kan sangat ketat. Universitas itu, kalian tahu ada berapa universitas di Jogja? Hampir 500. Perguruan tinggi itu hampir 500. Nggak terlihat. Sangat banyak. Jadi persaingannya sangat tinggi, oleh karena itu kinerja dosen dan tendik itu yang penting adalah kompak. Kompak dulu. Kerja bersama-sama, teamwork, karena itu yang menghadapi ketidakpastian. Lalu ada model ad hoc, ya, budaya yang menekankan pada inovasi, kreativitas, dan berani mengambil resiko. Nah, ini ya, organisasi startup ya, bisnis pemula itu membutuhkan orang-orang yang inovatif, berani mengambil risiko. Nah, ini juga bagian dari meritokrasi. Orang-orang yang punya kemampuan mengambil risiko, apa artinya ya, kalau harus melakukan sesuatu, ya, angkat tangan. Saya berani Pak, saya akan lakukan, nanti risikonya saya akan tanggung. Risiko itu bukan hanya risiko fisik ya, tapi risiko kemudian dia dipermalukan, atau ternyata setelah bekerja sangat capek ya, ternyata nggak ada hasilnya. Nah, itu bagian dari risiko. Organisasi-organisasi berbasis teknologi ya, teknologi yang selalu berubah sangat cepat. Nah, ini karakternya biasanya ad hoc. Siapa yang paling inovatif, dia yang akan cepat naik pangkat, atau nilai-nilai inovatif itu yang dihargai dalam organisasi ini. Nah, yang terakhir, market. Siapa yang paling bisa menghasilkan? Ya, kalau menghasilkan itu apa ya? Ya, bagaimana organisasi itu punya produk yang maksimal. Nah, ini biasanya adalah organisasi-organisasi besar atau organisasi-organisasi yang sedang di atas angin, yang lagi tren. Itu siapa yang bisa paling berkontribusi di dalam memaksimalkan produk dari organisasi itu. Nah, demikian juga di dalam nilai-nilai ini ya, nilai-nilai ini itu didorong masuk ke birokrasi yang dikenal nanti apa yang disebut sebagai New Public Management atau NPM ya, New Public Management. Kalau selama ini kan birokrasi publik itu sifatnya hierarkis ya, taat atasan, takut dengan atasan, ABS ya, apa asal bapak senang gitu ya. Tapi sekarang nilai-nilai ini ya, nilai teamwork, nilai inovasi, nilai produktivitas itu juga didorong di sektor-sektor yang berbeda supaya dunia birokrasi itu menjadi lebih berintegritas. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana pendekatan sosiologis terhadap upaya pemberantasan korupsi yang berbasis pada poin menanggulangi budaya patrimonialisme. Patrimonialisme dalam dirinya sendiri tidak salah. Kalau didudukkan di tempat yang tepat, dia nilainya positif dan produktif. Tapi kalau masuk ke ruang yang salah, patrimonialisme itu akan negatif dan destruktif. Pendekatan sosiologis adalah bagaimana mencegah patrimonialisme itu masuk ke ruang publik, ke ruang birokrasi, ya, sehingga dengan cara menciptakan budaya organisasi, menciptakan budaya integritas. Oke, mari kita akhiri sesi ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.